malam ini mau cerita sedikit tentang keresahan gue yang terjadi dengan fenomena yang belakangan ini terjadi, yang gue dengar lewat media-media ya, terutama di 6 bulan belakangan inilah, ketika akhirnya gue jumpai dari informasi-informasi yang gue dapat dari media-media tentang ada beberapa hal-hal tragis yang yang dilakukan oleh adik-adik gue, ponakan-ponakan gue, misalnya anak-anak kita semua, yang kesemuanya dilakukan oleh teman-teman yang sedang berada di usia kelompok usia tertentu yang mungkin sering disebut dengan anak-anak milenial ya. Kalau menurut informasi yang aku dapat itu rentang antara kelahiran 81 sampai 96, antara sekarang itu usia ya 25, 26 hingga 40 tahun. Lalu gue dengar ada istilah yang lagi tren itu, yaitu masa quarter life crisis gitu ya. Krisis yang sedang dialami oleh teman-teman yang sepertinya di usia-usia seperempat kehidupannya. Itu terus terang buat gue gelisah, sampai akhirnya dalam beberapa waktu belakangan ini kegelisahan gue mulai sedikit reda, karena gue jumpa beberapa anak muda di rentang usia yang sama begitu. Gue temui kenyataan yang berbeda. Malam ini gue mau ngajak ngobrol kita dengan seorang pemuda, dan juga nanti ada fase-fase dalam hidup ini, terus kemudian muncul setelah itu ada di kelompok usia tertentu yang kita kenal dengan usia krisis paruh baya, atau suatu fase orang-orang yang mulai bergumul dalam fase hidupnya dengan segala problematika ataupun hal-hal yang harus mereka hadapi. Kita akan ngobrol dengan mereka. Memang awalnya saya cuma mikirin diri sendiri sih Om ya. Dari mulai ngejar karir, mulai merintis. Waktu itu saya pertama kerja di obat, terus masuk di salah satu leasing Om ya. Saya ikut program sampai akhirnya naik dapat jabatan itu. Saya kira dulu punya jabatan itu saya udah hebat, udah sukses. Saya sempet lama sih nggak nongkrong lagi di Titian ya. Terus akhirnya sampai waktu itu saya nongkrong lagi, saya lihat teman-teman saya banyak gitu ya yang masih pada nongkrong. Pikiran saya waktu itu pada nongkrong, pada nggak mau nyari kerjaan apa terjebak di situ aja gitu Om. Setelah saya masuk ke situ, mulai lagi nongkrong lagi Om. Setelah sekian lama nggak nongkrong, saya lihat gitu, sebenarnya teman-teman saya ini semua punya potensi Om, cuma mereka nggak tahu harus ngapain gitu, karena memang dari lingkungannya mereka nongkrong di situ aja, jadi kejebak di lingkungan itu. Harusnya tuh ada sosok yang bisa masuk ke situ buat ngasih tahu lah, memberi arahan seenggaknya Om ya, mereka harus ngapain gitu. Jadi kalau dulu yang saya tuh sempat yang jadi judgement gitu Om ya, pada nongkrong, pantesan nongkrong terus, pantesan pada kayak begitu gitu. Tapi kesini saya sadar ya, sebenarnya yang bisa nolong teman-teman saya ya saya juga, walaupun perannya nggak banyak gitu, minimal saya bisa ngasih tahu gitu. Waktu itu saya sempat sibuk ngejar karir Om, ngejar karir
orang tua sempat saya tinggalin sih Om, jujur ya waktu itu ya. Jadi saya nggak nyangka juga tahun lalu tuh ternyata ibu saya dipanggil begitu cepat ya. Sempat ada hal-hal yang kecil sih, kayak Pin, mama minta ini yuk kapan-kapan kita makan bareng gitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kecil, tapi saya dulu kan saya lagi sibuk kerja gitu kan, besok aja mah atau kapan-kapan gitu ya. Sampai akhirnya mama saya sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, mau diajak makan mau waktu itu juga udah nggak bisa, udah bed rest. Sampai akhirnya mama pergi waktu itu di pertengahan tahun lalu Om. Nah itu saya ini banget sih, apa ya, nyesel banget Om. Apalagi sempat lihat HP mama kan waktu itu ya, chat-chatnya ke saya gitu, betapa nggak pedulinya gitu saya sama orang tua saya sendiri gitu. Nah itu penyesalannya di terakhir sih. Saya pas setelah mama saya meninggal itu seminggu kali sambil baca chat nangis terus. Nah waktu setelah mama saya meninggal kan saya sempet nggak nongkrong Om, terus nongkrong lagi masih kepikiran sih. Nah kepikiran mama saya gitu, padahal ada sesuatu yang bisa saya lakuin gitu, tapi saya nggak lakuin waktu itu, selalu nunda-nunda, selalu ini. Saya lihat teman-teman saya ini juga kan, mereka udah mulai umurnya udah mulai memasuki masa produktif harusnya Om, tapi mereka masih terjebak di tongkrongan yang ya cuma nge-game, cuma ngobrol-ngobrol gitu, tapi nggak mikirin ke arah masa depannya gitu Om. Saya kok miris juga ya waktu itu ya, padahal teman kecil kita bareng gitu, tapi saya sukses sendiri. Apa benar itu saya sukses sebenarnya Om gitu? Saya sih ngerasa enggak nih, saya nggak sukses, belum sukses kalau menurut saya. Kalau saya cuma sukses sendirian gitu, nggak sama teman-teman saya yang dari kecil main bareng gitu sih Om. Nah, kita kan lagi ngerjain powerbank ini, kita semua bisa maju sama-sama, belajar dari kecil sampai akhirnya gedein powerbank ini Om gitu. Cuma ternyata ya saya pikir juga itu terlalu apa ya, memaksakan kehendak saya ya Om. Sebenarnya teman-teman ya nggak harus sukses melalui kegiatan ini, cuma kegiatan ini minimal bisa men-trigger lah teman-teman yang lain gitu, supaya bisa minimal berusaha gitu Om. Nggak cuma diem di tempat aja nungguin rezeki datang atau apa datang gitu. Kenapa kita nggak berpikir apa ya, dari kita obrolan tongkrongan itu nggak berpikir untuk hal yang itu tadi kan kita pernah bicarakan, kemanfaatan pada lingkungan kita, sama itu aja. Istilahnya di mana bumi dipijak, langit dijunjung, di situ aja. Makanya kesimpulannya simpel di situ. Nah dari sisi saya gitu, kalau saya kan orang kaku, orang teknik ya, orang kaku. Nah, ya bisanya mungkin mengajarkan apa ya, ilmu yang saya pernah lakuin, pernah saya istilahnya ya pernah jadi sebuah produk gitu ya. Kenapa kok hal kayak gitu nggak di-sharekan kepada teman-teman, walaupun itu saat ini sebenarnya bisa menjadi ekonomi saya sendiri gitu loh. Tapi kadang-kadang apa sih kita terlalu mikir dirinya sendiri terus gitu loh ya. Walaupun ya kadang di kondisi ini juga kita butuh banget situ. Tapi apa sih, kadang-kadang kita memang nggak tahu ya jalan hidup ini ya. Intinya dari situ, ini jalan hidup nggak tahu. Ya berbagi itu tidak harus bentuk materi aja ya. Ternyata ilmu pun kita bisa sharekan kepada teman-teman muda ini. Minimum mereka bisa mengerti apa yang teknik itu yang dikenalnya rumit, ternyata sebenarnya nggak rumit. Kalau istilahnya bahasa teknik itu diterjemahkan dengan bahasa sosial, kuncinya di situ lah. Nah, menerjemahkan itu kita juga sharing kepada teman-teman yang lain yang menggeluti tentang
bahasa-bahasa sosial itu. Kok ilmu kok nggak di apa ya, nggak dibagi-bagikan gitu. Ya teman-teman yang mampu membagikan kemampuannya dari sisi materi dan lain-lain. Ya, saya cuma mampunya mungkin baru ilmu ya di situ. Tapi intinya itu ya, kan kalau saya ngomong ke diri saya sendiri, ya sebenarnya banyak ya kalau kita nggak mengeluarkan juga, kita sendiri yang akan stres itu. Terus terang ya Pak ya, kita ngobrol ya itu dalam hal karena lingkungan rata-rata bukan orang teknik ya, mungkin karena saya harus belajar terus tentang teknik, nggak pernah bisa curhat atau memecahkan sebuah persoalan dengan komunitas tentang keteknikan itu sendiri gitu. Jadi ya akhirnya belajar masuk aja, bukan didiskuskan atau dianukan. Ya udah, salah satunya, wah ini kalau nggak dikeluarkan ya Pak, istilahnya malah menjadi penyakit dalam diri saya sendiri. Karena kepenatan dari apa yang menjadi pengetahuan kita tanpa kita keluarkan ya, sama lah itu kayak kita kelebihan energi kayak yang lain akan mempengaruhi dirinya sendiri itu. Untuk apa sih katakanlah? Padahal ya ilmu itu sendiri kadang-kadang belajarnya juga perjuangan kan, butuh effort yang tinggi itu. Tapi nggak ada artinya lah karena itu yang penting ya. Mungkin banyak ilmuwan yang canggih-canggih itu sebenarnya juga berbagi ya. Mungkin adanya yang kita di dunia sosial ini belum tahu aja. Di kategori saya sebagai yang membidangi teknik di bidang untuk mengurusi limbah kan, saya kebahagiaannya di situ kan ya, di situ. Ini udah kita bukan terus jangan ngomong limbah itu hanya sebagai slogan-slogan kepada trennya gitu loh, tapi kepada substansi yang sebenarnya. Kan saya mengarahkan kepada anak-anak ini hal yang tentang limbah. Sampah, pengertian sampah itu bagaimana kok gitu loh. Pengertian sampah intinya gitu loh. Itu mereka juga hanya mengerti di sosmed dan sebagainya, bukan sebagai pelaku gitu. Nah, cara mengajarnya kan juga nggak gampang ya. Tapi mencari hal-hal yang menarik bagi mereka untuk masuk dalam bidang-bidang itu aja. Nah, itu ketertarikan itu dia mau tertarik di bidang itu atau enggak, itu ya terserah mereka, karena hal itu juga kita nggak bisa memaksakan. Tapi tetap kita mengajarkan, kita ada basic. Kalau saya ada basic sekarang, pengen green energy gitu ya, dalam arti green energy itu ya dibasikin dengan hal itu, cara masuk. Mungkin saya ada cara sendiri, cara masuk untuk mensosialkan teknik ke sosial dengan green energy yang sebenarnya itu seperti apa. Ini contohnya saya bikin ini ya, bikin apa ini? Bikin ini namanya energi gerak yang geraknya tidak beraturan, jadi X, Y, Z, gerakan alam yang tidak pernah ditangkap menjadi satu tujuan untuk menggerakkan sebuah sistem, itu alat. Jadi ternyata ini prototipenya gerakan apapun akan menjadikan sebuah energi. Nah kayak kita kan energi itu rata-rata ya dari energi yang kita buat dijadikan energi yang untuk jadikan konsumsi, kan nggak pernah berpikir kita menciptakan energi gitu loh. Dan itu sebenarnya ya kalau secara akademis nggak mungkin ya, dalam istilah termodinamika itu nggak ada energi abadi, itu kan nggak ada. Tapi ya contohnya yang tadi kayak listrik tenaga air gitu. Listrik tenaga air karena rekayasa manusia kan Pak ya, karena rekayasa manusia itu terjadi kan.
dari orang membendung air, membuat bendungan dengan ketinggian itu disalurkan melalui pipa dengan akan menjadi tekanan. Orang mengerti tentang tekanan bisa bermanfaat menjadi sebuah energi mekanis, menggerakkan turbin, menggerakkan generator jadi listrik. Itu sebenarnya rekayasa manusia kan dari pengetahuannya gitu loh. Nah, energi yang tidak menimbulkan polusi lingkungan di luar dari gas, minyak, batu bara dan lain-lain itu kan sebenarnya ada kan ya di alam itu. Yaitu sudah tadi disediakan oleh alam gitu. Disediakan oleh alam, cuma kita harus punya daya kreasi kan. Energi yang itu udah tahun berapa itu Pak? Udah abad 15 atau berapa itu sudah terjadi. Energi air itu dulu untuk kalau di mana ya, di Belanda untuk numbuk padi, kalau di Belanda wing itu untuk numbuk gantung kan ya, itu energi alam kan ya. Nah kenapa kok kita kan hanya terbelenggu oleh energi yang dibuat untuk kita pakai menjadi energi yang akhirnya akan merusak dari alam itu sendiri, dari bumi. Sayanglah bumi. Ya kayak sinar matahari ditemukan solar cell itu kan di tahun-tahun 2000-an ini yang mulai membesarkan ya. Terus link generator turbin angin itu ya, kalau itu kan alam semua jadi listrik. Nah itu ya nggak tahu ya, itu nanti jadi orangnya sistem yang sudah berjalan ya, antara energi yang dibuat sama energi alam yang dikembangkan, itu nggak tahu kayak apa nanti peradabannya gitu. Tapi ya mau nggak mau kan tetap harus berubah kan perilaku manusia untuk memakai energi itu. Ya sama dengan perilaku manusia untuk peduli dengan sampahnya itu harus berubah. Kita udah ngobrol tadi, sama-sama dengerin, ngobrol bahwa selalu ada harapan ya dalam fase kehidupan, dalam semua pergumulan hidup, tuh setiap fase-fase hidup kita, ketika kita mau membuat pilihan yang baik, sehingga nggak selalu fase-fase itu harus dihadapi dengan ketakutan atau menjadikan slogan-slogan atau istilah-istilah di fase-fase itu menjadi pembenaran kita untuk melakukan hal yang tidak terlalu baik tapi dimaklumi, tapi kita bisa membuat pilihan bahwa menghadapi fase-fase itu kita bisa terus positif, bisa terus berkreasi dan memberi kemanfaatan untuk banyak orang. Mudah-mudahan obrolan malam ini dengan dua teman kita ini bisa menjadi inspirasi buat kita, bisa menjadi referensi juga buat kita ketika kita harus menghadapi fase-fase kehidupan di dunia ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tetap semangat, tetap sehat terus.